Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia. Saya mengingatkan diri saya sendiri, harus bahagia karena 3 keberuntungan. Yang sudah hafal bisa ikut saya nih. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Harus bahagia karena beruntung ketemu Dhamma, ajaran kebenaran. Dan yang ketiga, harus bahagia karena super beruntung masih hidup sehingga masih bisa terus melakukan karma baik untuk mengisi pundi-pundi sejati yang akan dibawa pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini tanggal 22 Mei. Bulan Mei ini cukup banyak yang disebut hari besar gitu ya. Di bulan Mei ini jatuh apa? Hari raya bagi umat Islam plus secara kultur bagi kita orang Jawa merayakan Idul Fitri, maaf lahir batin, menyenangkan sekali. Kemudian di bulan Mei ini juga ada perayaan Waisak yang tetap online, belum bisa ketemu di wihara gitu ya. Anak-anak sekolah masuk in person, datang secara fisik, ketemu sama teman-teman, tetap bermasker. Happy sekali, para guru juga happy sekali. Banyak kejadian-kejadian yang happy gitu ya. Tapi kalau kita lihat alangkah betulnya Dhamma yang mengatakan corak kehidupan itu ada yang namanya anicca, tidak kekal. Dan ketidakkekalan ini disebabkan karena ada yang menuju pada yang kita senangi, jadi berubah tapi kita cocok. Wah, itu kita happy ya. Tapi anicca ini juga berubah ke arah yang nggak cocok sama kita. Kita nggak happy. Anicca, dukkha. Adanya dukkha karena perubahan selalu terjadi. Ibu bapak saudara-saudara, di tengah tadi yang saya katakan gembira, masih ditambah dengan bulan ini Bu Endang ulang tahun. Jadi hari ini nanti akan sharing karena didaulat untuk magrin ulang tahunnya ya. Ada juga berita yang tidak menyenangkan. Kalau di wilayahnya Dharma House, khususnya Wena dan Endang kehilangan Hotu yang usianya 105 tahun. Itu 15 kali 7 ya. Kalau binatang itu yang kecil-kecil gitu, 1 tahun mereka sama dengan 7 tahun untuk manusia. Jadi Hotu ini lahir membawa, sama seperti kita, membawa karmanya, prosesnya, sehingga mengalami banyak sekali hal-hal yang mujizat karena meskipun dia kena diabetes dan sempat buta, kok bisa lihat lagi. Itu mengherankan. Kalau saya GR ngomongnya, yaitu hokinya Wena dan Endang karena tidak perlu harus junjung, gotong, ngangkat kemana-mana karena dia bisa lihat sendiri. Tapi karena diabetesnya, maka Wena dan Endang selalu sehari berapa? 3 kali ya mungkin dicetik untuk tahu berapa, punya buku khusus jam berapa, gula darahnya itu berapa, terus disuntik. Jadi Wena dan Endang itu ahli menyuntik. Tapi toh akhirnya pindah alam dan sudah disangoni dengan doa-doa Endang, Wena
Dan saya, nggak apa-apa, pindah alam nggak apa-apa. Semoga kebaikanmu, kamu ini baik banget loh. Kalau ada anjing berkelahi gitu, Hotunya ini misah gitu ya. Dan dia nggak pernah ngeluh, sangat menyenangkan. Jadi semoga jasa kebajikannya ini mengantar Hotu ke alam yang bahagia. Jadi makhluk yang bahagia, yang hoki, yang kenal dhamma. Pesannya itu gitu. Menarik sekali. Di kalangan sekolahan putra bangsa juga terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan karena ada proses kehilangan. Ini seorang siswa G6 yang sudah menyelesaikan ujian-ujian, tinggal satu lagi ya. Besok Senin itu kayaknya. Tapi meninggal karena korban demam berdarah. Kalau kita lihat prosesnya, ibu bapak saudara-saudara, yang namanya kita lahir itu kita berlari tanpa henti menuju kematian. Itu bisa kita lihat pada hari Jumat yang lalu ini. Masih sekolah. Masih mainan lempar-lemparan bola. Masih bercanda dengan teman-temannya. Dan kemudian waktu pulang, mungkin sorenya dia merasa tidak enak badan, demam. Sabtu dibawa ke dokter. Oh, demam nih, kasih obat penurun panas. Nggak usah diopnam, nggak apa-apa, kasih obat cukup. Hari Minggu, jadi minggu yang lalu, itu suhu badan makin tinggi, udah 40 derajatan lebih. Singkat cerita, Senin opnam lah. Kondisi masih oke, masih kirim-kirim WA-WA-an, pakai di foto-foto, masih mainan HP, tapi trombositnya terus turun. Hari Rabu masuk ke ICU, itu masih ngomong bisa jalan sendiri. Tiba-tiba Kamis sudah memburuk dengan sangat cepat. Kamis malam dikabari sudah pindah alam. Jumatnya pagi sudah dikubur. Kita tuh gelagapan gitu ya. End of a story. Akhir sudah tiba. End of life. Satu kehidupan usai. Kami di sekolah ini atau yang di Dharma House ini masih sering membicarakan itu ya. Kalau kita lihat keluarganya, papahnya itu karena pekerjaannya pelayaran, pada waktu anaknya kritis, itu masih ada di Jerman. Dan yang menarik adalah, mamahnya ini pekerjaannya itu tenaga kesehatan. Nakes gitu istilahnya ya. Nakes itu dipakai untuk perawat dan dokter ya, termasuk nakes gitu ya. Dan anak ini adalah anak tunggal. Jadi serem gitu, kita yang denger tuh, aduh. Dan karena papahnya belum bisa pulang, jadi papahnya itu video call sampai terakhir anak ini les itu masih dibacain doa oleh ayahnya. Dan katanya masih sempat gini sebelum les. Jadi bapaknya di Jerman itu tahu persis saat habisnya nafas. Maka waktu di pemakaman kembali, karena bapaknya belum datang, baru bisa datang besok, itu dibacakan apa? Yasin ya? Apa? Adan. Jadi yang membacakan doa itu bapaknya lewat ini, didekatkan petinya gitu. Itu Adi dan Endang yang juga datang itu merinding-merinding ya. Karena aduh, serem ya melihat papanya yang doain dengan nahan tangis, tapi dia harus kuat gitu ya. Mamanya sudah nggak bisa nangis, sudah air mata sudah kering karena sudah pingsan-pingsan dari hari Kamis atau Rabu sudah habis. Kita lihat begitu banyaknya penderitaan dalam kehidupan. Cuman bedanya apa? Itu terjadi pada orang lain, bukan terjadi pada kita.
Saya nggak bisa bayangkan karena saya nggak punya anak tunggal. Tapi bagi orang tua yang anaknya tunggal itu ini shock banget ya. Aduh, seperti itu. Menarik sekali bagaimana kita dengar komentar sekitarnya. Aduh, padahal anaknya tuh baik, cantik, pinter. Saya tuh setengahnya batin. Yang namanya ditinggal dalam kematian itu, kalau anaknya baik, cantik, pinter, emangnya lebih sedih daripada kalau anaknya ndak baik, ndak cantik, ndak pinter. Padahal mamanya ya nakes loh. Emangnya kalau mamanya nggak nakes, anak ini nggak bisa tiba-tiba ngedrop dan tidak ketututan ya. Anak cuma satu. Emangnya kalau anaknya 8 seperti keluarga saya, ada yang meninggal terus mama saya, aduh mending masih 7, kan ya nggak bisa gitu. Ada yang komentar, kok ya telat loh ya dideteksi DB. Ada yang komentar, wong sudah dibawa rumah sakit loh ya, kok ya disuruh pulang. Harus pakai plasma. Nah kok ya alat untuk plasma rumah sakit itu ya telat gitu. Jadi kalau kita lihat menghadapi satu corak kehidupan itu banyak sekali buah pikir yang muncul dan mulai menyalahkan ABCD, menyayangkan DEF. Padahal nyata seperti kata Bante Joti kalau saya ingat selalu, demikianlah adanya kematian datang. Bagaimana kita yang kenal Dhamma menghadapi corak fenomena lahir mati? Bisa kita katakan karena kita ini terdiri dari nama dan rupa. Rupa itu fisik yang bisa kita lihat, nama itu yang tidak bisa kita lihat, batin, rohani, mind, pikiran, kesadaran dan sebagainya. Kalau faktor-faktor penopang kehidupan itu sudah habis, ibaratnya kalau kita ini punya lilin minyak tanah, ada sumbu, ada minyak tanah. Kalau sumbunya habis atau minyaknya habis atau pas dua-duanya habis bareng, api mati. Atau apinya ketiup angin, mati, meskipun minyak masih ada, sumbu masih ada. Demikianlah kehidupan. Maka kalau dikatakan adanya ini karena adanya itu, bahwa semuanya terjadi karena adanya sebab, maka kita bisa lihat kalau semua faktor kehidupan ini sudah ambyar, sudah terurai, sehingga penyebab kematian ini terbentuk dan terkumpul, maka kematian akan terjadi. Bahasa Jawanya kita punya omongan, kok yo ndelalah. Ndelalah itu kebetulannya terjadinya seperti itu. Kumpul semua faktor yang menyebabkan satu kehidupan habis, terurai, tapi sebenarnya tidak mati karena cuman pindah alam. Maka dikatakan begitu makhluk itu lahir, dia berlari tanpa henti menuju kematian. Kita kalau ditanyain, paham ya? Paham. Semua orang mati paham? Paham ya? Paham di sini. Tapi kalau itu benar-benar terjadi, sebenarnya kita nggak paham. Batin kita bergejolak. Kondisi kesadaran, kondisi pikiran menjadi berubah. Kacau, balau. Kita sedih, kita menderita, kita mungkin pingsan-pingsan, mungkin kita menangis, meraung-raung. Karena kita nggak bisa lihat itu sebagaimana adanya. Ngomongnya gampang ya, tapi ngelakoni memang itu latihan Dhamma.
Maka kalau kita lihat adanya 3 karakteristik yang sudah dibabarkan dengan sangat jelas oleh Sang Buddha. Anicca, dukkha, anatta. Kita kesampingkan anatta ya, karena ini sulit sekali kita bicara mengenai anicca dan dukkha saja. Anicca itu berubah, tidak ada yang kekal, dan dukkha itu tidak memuaskan, penderitaan, tidak menyenangkan, tidak cocok sama karepku. Dan yang menarik adalah Sang Buddha mengatakan ada benih dukkha di semua aspek kehidupan. Kan kehidupan ada juga senangnya, ada juga bahagianya. Iya, tapi karena dia bisa berubah dan pasti berubah, maka ada benih dukkha di situ. Kita di dalam keseharian, di dalam kehidupan bisa mengatakan raihlah apa? Bintang di langit. Milikilah ambisi yang tinggi. Kejarlah ini, punya itu, punya titel, punya harta, punya rumah. Sampai ada yang bilang, omah gedong magrong-magrong, susun telu, mondar pitu kari milih sakarepmu. Seakan-akan punya rumah gedong magrong-magrong itu kebahagiaan. Lupa adanya benih dukkha. Sing meh ngresiki piye? Sing meh bayari piye? Nek rusak kepiye? Montor pitu Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bisa milih sakarmu. Nggak ngerti punya itu ada benih dukkha. Piye nek tabrakan, piye nek bayar pajak, piye nek kebeset. Penderitaan seperti apa? Dan yang menarik adalah begitu kita ini punya, benar ya? Begitu kita ini punya, kita bilang tercapai cita-citaku. Punya anak, punya harta, punya kedudukan, punya uang, punya apapun. Muncul kemelekatan, rasanya ku, Atta bermain. Dan kita lupa bahwa seberapa besarnya kemelekatan, segitu pula besarnya penderitaan. Kalau anicanya terjadi, hilang. Wah, itu kalau direnungkan membuat kita langsung seret. Kalau gitu lebih baik tidak punya ya. Nanti dulu di dalam tidak punya juga ada benih dukkha. Itu sebabnya Sang Buddha mengatakan middle path, jalan tengah. Jangan kesengsem sama gebyarnya duniawi. Milikilah semangat, tetapi jangan nafsu. Karena semangat sama nafsu itu mingkring-mingkring, cuman digaris dengan mungkin selai rambut dibelah 7. Pertamanya semangat murni, lama-lama punya, melekat, ku. Ibu, bapak, saudara-saudara, menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan perpisahan, bagaimana Dhamma bisa menghibur? Salah satu yang saya suka, dan ini waktu ibu saya meninggal pada layu-layunya itu, karena mama saya itu agamanya di KTP bukan Buddhis, saya katakan sama keluarga saya, titip satu kebajikan, kata-kata kebijaksanaan. Semua yang terpadu tidak kekal adanya. Nama dan rupa akan terpisah. Tubuh ini akan lapuk. Kaki saya sekarang sementara ini pakai tongkat karena lapuk. Maka bila dengan bijaksana orang melihatnya, oh demikian adanya, pikiran lerem, dukkha tidak ada lagi. Gampang ya, wangel, sulit, sukar, berat, karena ini cuma ada dalam kata-kata. Tetapi bagaimana kita memahami di dalam batin itu soal lain. Semua yang terpadu tidak kekal adanya. Muncul dan lenyap, menyatu dan terurai.
Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak ada lagi. Bisa menerima, inilah kebenaran. Jadi penerimaan ini merupakan jalan menuju kedamaian. Saya katakan hiburan, tapi itu pun lewat proses, karena kemelekatan ini seberapa kuatnya, segitu sakitnya. Kalau kita korengan ya, kita koreng kena apa? Korengannya apa tuh? Lecet atau apa gitu ya, luka gitu ya. Nanti kalau mau sembuh kan ada yang apa, lapisan yang kering gitu ya, tapi dalamnya belum. Kalau ini yang lekat pada daging kita ini, kita kerek gitu, itu kita mesti ngomong aduh. Saya pernah waktu meditasi di India, ya karena goblok itu tadi, kaki saya kan sering sakit, jadi saya tempelin salon pas telapaknya itu, karena saya sering sakit ini, telapaknya saya kasih salon pas. Sampai di India hari pertama saya pikir waduh ini sudah mulai gatel, kan lama-lama gatel, ini saya lepas gitu. Tapi karena kita berjalannya itu kan pakai telapak, jadi salon pas ini lekatnya setengah mati kuatnya. Itu saya krek gini kan sakit, saya gini kan krek, aduh. Dan apa yang saya lihat, tidak adanya kebijaksanaan itu, telapak kaki saya pelan-pelan itu mengeluarkan darah di titik-titik porinya. Saya lihat seperti ini loh, kemelekatan yang berdarah. Nah sekarang kalau kehilangan anak tunggal, berdarah-darahnya kayak apa? Aduh, kemelekatan. Baru kita ngerti. Iya ya, duka, kehilangan itu sakitnya karena kemelekatan. Ada lagi yang bisa membuat penghiburan dhamma. Kalau kita lihat dalam buku Trigatha, ada orang yang mencapai kesucian karena merenungkan syair ini. Beberapa mati muda, habis terurai pada waktu usianya masih muda. Ya udah, demikianlah adanya. Beberapa hidup sampai separuh baya, terurai juga. Demikianlah adanya. Sementara yang lain lagi hidup lama sampai tua, bisa muda, mungkin bayi aja sebelum lahir bisa sudah mati. Mati muda, sampai paruh baya, tengah-tengahnya itu tetap ada yang mati. Sampai tua, tengah-tengahnya itu ya tetap mati. Maka yang shocking adalah ini. Tetapi mati mereka pasti. Aduh, kenyataan yang amat mencolok mata ya. Bumi akan mengambil mereka semua. Ibu bapak saudara-saudara, kerasnya dhamma menghajar kita. Memang sakit, tetapi sekaligus menyembuhkan. Karena kesadaran yang mau menerima kenyataan sebagaimana adanya, bahwa tidak ada yang bisa lain daripada itu. Aku tidak mau mati, nggak bisa. Kita pun tidak bisa lain dari mengalami kematian. Semuanya muncul untuk berlalu, dan ini berlalu dari satu kehidupan menuju kehidupan lain. Cuman pindah alam. Maka sebenarnya itu sebabnya kita kalau bisa, bagaimana caranya pindah ke alam bahagia. Karena kita ini belum bisa mati beneran ya,
Kalau the Buddha sudah parinibbana tidak terlahir lagi, selesai. Kita kan enggak kedebuk karena masih belum suci, karma baik kita, karma buruk kita banyak. Jadi kedebuk di dalam samsara. Proses mati, terlahir di alam sana, di alam sini. Kita nggak usah bicara tentang alam-alam yang lain ya. Kita bicara tentang alam manusia. Jadi kalau saya mati, saya pindah alam ke alam manusia lagi, misalnya seperti itu. Sekarang ini sudah banyak cerita-cerita yang sepertinya mencerminkan adanya apa yang kita sebut reinkarnasi atau rebirth, tumimbal lahir, kelahiran kembali. Ini saya kulaan dari seorang sahabat dhamma dari Malang yang memberikan kisah ini. Saya bikin supaya kita semua melihat, karena katanya ini kisah sejati, tapi mari kita singkirkan itu beneran atau enggak, tapi ada kemungkinan bener begitu. Ada seorang orang kaya, namanya kita bikin saja Pak Abu gitu ya, punya keluarga, dan Pak Abu serta keluarganya dermawan, suka menolong dan sebagainya. Tapi sebaik-baiknya orang kan tetap ada orang yang sirik lah, benci lah, iri hati lah, cemburu lah. Maka ada sekelompok orang yang mau merampok keluarga ini karena sugih banget ya, kaya raya. Kelompok ini mau merampok dan kerjasama dengan orang yang ada di dalam keluarga. Sering ya gitu ya. Kerjasamanya gimana? Nanti jam segini lampu sana dimatiin, pintu dari sini dibuka supaya kita bisa masuk dan sebagainya. Pokoknya bekerja dengan karyawan yang ada di dalam keluarganya. Ini kita sebut saja si kampret, untuk memberi akses masuk sehingga para perampok ini bisa masuk dan merampok semuanya. Dapat banyak. Tapi kemudian ini keserakahan muncul dan juga mulai ketakutan muncul karena ada pikiran yang mengatakan kalau kita ketangkap matilah kita. Jadi gimana? Habiskan jejak kejahatan. Caranya gimana? Bunuh. Bunuhlah semuanya. Kalau dibunuh nanti ketahuan kita ketangkap. Jadi gimana? Bakar. Gitu ya. Rencananya sudah berubah jadi ngerampok. Karma buruk ini menggulirkan karma buruk yang lebih besar dalam rencana untuk membunuh semua penghuni plus membakar rumah supaya tidak ada jejak kejahatan. Nah, di antara para perampok ini ada satu yang masih punya hati nurani. Kita sebut saja si Sontoloyo. Dia keberatan. Aduh, jangan bunuh lah. Sudah cukup ini, kita merampok aja lah. Jangan pakai bunuh-bunuhan. Tapi yang lain nanti kalau kita ketangkap celaka loh nanti. Dia pokoknya bunuh, bakar. Karena dia cuma satu orang, yang lain semuanya setuju bunuh, bakar, dia kalah suara. Dan dia ngomong, aku berhenti aja di sini sampai perampokan dibagi, sudah dia pergi. Jadi dia merampok tapi tidak membunuh dan tidak membakar. Yang lain dueng, pembunuhan terjadi, mayat-mayat disiram minyak tanah terus dibakar habis. Mereka pergi dengan tidak ada jejak kriminal. Semua kejadian dianggap musibah kebakaran, tidak ada bukti, tidak ada saksi yang mengarah pada kejadian perampokan dan pembunuhan itu. Komplotan perampok hidup sejahtera, ongkang-ongkang dari hasil rampokan, hasil membunuh, hasil membakar, tidak ketahuan. Selamatlah. Aduh, untung loh kita dulu bunuh, untung loh kita dulu membakar, tidak ada orang yang tahu. Betul ya? Salah. Karma tetap mencatat.
Apa yang terjadi? Pada suatu kehidupan yang berbeda. Jadi ini ceritanya, mereka semua sudah mati, perampoknya juga sudah mati, lahir lagi kan? Ada kejadian yang membuat orang bertanya-tanya, iki kok aneh ya gitu. Ceritanya gini, sebuah minibus penuh dengan orang turis gitu ya, itu nabrak sebuah becak. Becaknya keringkelan mengangkut banyak minyak tanah, ditabrak, meledak, terbakar. Tukang becaknya meninggal, terbakar. Seisi bis juga meninggal, terbakar. Supirnya bis meskipun mengalami luka bakar tapi selamat. Jadi dianggap peristiwa ini aneh banget loh. Oh, sopir bis kok iso selamat? Semua penumpang kok enggak ada yang selamat. Kenapa toh kenapa? Oh, dijejakin. Ternyata si tukang becak itu tadi itu sedang tergesa-gesa mengantarkan minyak tanah. Pesanan seorang yang kaya butuh minyak tanah, kirim lah. Minibusnya datang dari arah berlawanan, padahal jalannya menikung, jadinya tabrakan. Tidak sengaja itu tabrakan, jediar. Semua minyak tanah tumpah, ada percikan api dari gesekan minibus ke aspalnya. Meledaklah minibus. Kejadiannya seperti itu. Ceritanya ini, pergilah ke orang pinter yang bisa lihat kehidupan lampau. Jawabannya apa? Ada utang piutang karma dari kehidupan lampau. Maksudnya gimana? Si tukang becak yang bawa minyak tadi kan mati toh. Dia itu dulunya itu si kampret. Dia yang menyebabkan para perampok masuk dan membunuh dan membakar. Dia mati menuai karmanya di masa lampau. Orang kaya yang pesan minyak tanah tadi itu dulunya Pak Abu. Karena dia hidupnya dermawan, dalam kehidupan ini dia tetap kaya. Jadi meskipun dia itu korban perampokan dan pembunuhan di kehidupan yang melampau, dan dia sekarang hidup sebagai orang kaya, dia ini suatu ketika pesen minyak tanah tadi. Bagaimana dengan para turis penumpang yang mati terbakar di minibus? Itu dulunya kawanan perampok yang membunuh dan membakar keluarga kaya di kehidupan lampau. Sekarang mati terbakar. Serem ya? Lah, supir bus yang selamat itu piye? Satu-satunya yang selesai tapi selamat. Itu si Sontoloyo tuh. Dia menolak melakukan pembunuhan tapi mau ngerampok doang. Jadi dia dalam kehidupan sekarang juga hidupnya susah. Tapi dia nggak mati dalam peristiwa penuaian karma buruk. Kita lihat dari cerita itu. Saya tidak mikir itu benar atau nggak benar, nyata atau nggak nyata dalam kehidupannya itu, atau cuma dikarang. Tapi kalau hukum karma itu memang benar-benar bekerja, itu nggak pernah salah alamat. Pada saatnya yang pas, bila karma sudah waktunya berbuah, si pelaku akan harus menuai buah karma itu. Tertagih pas pada jatuh temponya. Kita nggak bisa lari kalau sudah tertagih karma buruk. Kalau dilihat, si orang kaya ini cuma beli banyak minyak tanah untuk keperluan bisnis. Dia tidak bermaksud mau bakar para turis. Orang kaya itu tidak ada niatnya untuk balas dendam. Awang dia tidak ingat kehidupan lampaunya. Dia cuma punya hajat, butuh minyak tanah, belilah. Dan yang dipeseni kok yang nyuruh si tukang becak ini untuk nganter. Semuanya kan kebetulan. Dan kondisi ini menjadi penyebab kalau orang Jawa ngomong jalaran
untuk matangnya karma buruk yang telah dilakukan, entah kapan, tapi tetap berbuah. Si pelaku harus ngunduh sesuai buahnya, dan buahnya itu pahitnya setengah mati. Dia harus mati dalam kondisi juga terbakar. Dalam satu aspek kita bisa ngomong, wah wis rada lega, karma burukku wis lunas sing busuk itu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan baik buruk seperti kisah ini dan kisah itu? Untuk belajarnya lebih mantap, mari kita panggilkan Endang Widyawati, SPD Bahasa Inggris, MPD bagian manajemen sekolah. Ya, terima kasih Bu Lani. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan Bu Lani, yang diceritakan Bu Lani baru saja. Sejak tahun 2005 sekolah kami ada sampai tahun 2022, 17 tahun. Sekolah ini ada, kami bekerja sebagai guru. Baru kali ini kami mengalami suatu peristiwa yang benar-benar menggetarkan hati. Karena kami harus mengantar siswa kami menuju tempat peristirahatan akhir. Tadi pagi sebelum sharing Dhamma ini saya sempat ngobrol dengan guru-guru lain. Gimana sih rasanya? Karena Pak Adi juga pernah bilang, oh gini toh rasanya kehilangan seorang siswa. Tapi Pak Adi tidak menjelaskan lebih lanjut. Maksudnya rasanya itu bagaimana sih? Cuma bilang, oh gini toh rasanya kehilangan seorang siswa, gitu ya. Kemudian saya ngobrol dengan guru-guru lain. Dan kami menyatukan pengalaman. Oh gini toh rasanya. Karena pada saat kami mendengar kabar bahwa siswa kami pindah alam, itu rasa yang saya rasakan, ternyata guru-guru lain juga merasakan yang sama. Itu ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang diambil, ada sesuatu yang hilang. Saya sempat mengatakan, ini kalau diterusin, karena begitu ada sesuatu yang hilang, itu yang saya lakukan, itu adalah diam. Jadi diam. Pikirannya tidak mengingat melulu ke si siswa yang pindah alam, tapi pikirannya rasanya kosong, hatinya rasanya kosong. Jadi cuma diam, mau kerja ya diam, berhenti sebentar, diam. Kemudian muncul suatu kesadaran, oh ini jangan-jangan, karena saya belum pernah mengalami yang sesungguhnya. Ini yang diistilahkan dengan bahasa Jawa ngengleng. Kalau dilanjut-lanjutkan, kalau semakin parah ya. Jadi rasanya nggak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang ada di pikiran tidak ada, nangis juga enggak, rasa kehilangan yang besar juga enggak, tapi pokoknya ada sesuatu yang hilang. Sampai beberapa hari itu Kamis malam, kemudian Jumat setelah pemakaman, kemudian Jumat sampai Jumat malam. Jadi saya banyak terpekur. Baru mengerjakan sesuatu mendadak berhenti di tengah-tengah, kemudian diam aja, diam. Nah ini rasa yang wah sangat luar biasa. Untung kami, tadi saya dengan guru-guru juga, kami sepakat bahwa kami masih punya kewaspadaan. Dalam artian ini tidak bisa diteruskan. Kalau diteruskan, wah ini bablas, malah akan jadi masalah yang lebih besar bagi kami yang masih hidup. Dan itu saja kami sebagai guru. Bisa dibayangkan sebagai orang tua bagaimana rasanya. Kalau tadi Bu Lani mengatakan satu hal yang saya yakin kita semua harus setuju.
bisa diterima secara logika, tidak bisa diterima secara kenyataan, tapi kita harus setuju bahwa di setiap aspek kehidupan itu pasti ada benih duka. Pasti ada benih duka yang tertanam, mau senang, mau susah, pasti ada benih duka. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kok sering kali loh kita yang menambah masalah pada masalah yang sudah timbul. Maka sharing Dhamma saya kali ini adalah bahayanya kita memberi label. Bahayanya kita memberi label dalam kehidupan. Label apa misalnya? 2 aja label. Bagus, buruk, baik, buruk. Dan ini kita tanpa sadar sudah diajarkan sejak kecil. Kita melabeli sesuatu. Ini ada yang buruk, kemudian ada yang baik. Sejak kecil kita sudah diajarkan seperti itu. Contohnya apa nih? Saya punya beberapa contoh di sini. Kalau pakai tangan kiri, anak kecil ya, kita mau salah, ada anak kecil mau salaman, pakai tangan kiri, kemudian dilabeli apa? Dilabeli apa? Buruk. Yang bagus, yang baik, tangan kanan. Ada anak menangis, pasti dilabeli buruk. Anak kok nangis, apalagi laki-laki. Itu kalau zaman saya dulu dikatakan pantang anak laki-laki menangis. Makanya kalau sekarang ada penelitian yang mengatakan banyak anak laki-laki mengalami emosi yang tidak stabil, itu mungkin karena zaman dulu dia tidak bisa mengungkapkan emosi dengan menangis. Kalau yang tidak menangis, baik. Tidak bisa bicara, buruk. Bisa bicara, baik. Sakit, wah ini udah pasti buruk. Sehat, baik. Meninggal, buruk. Hidup, baik. Single, baik. Kalau orang umum bilang buruk, lu kok belum menikah sih sampai usia seperti ini? Menikah, baik. Label Bapak Ibu. Pelit, buruk. Dermawan, baik. Pemarah, buruk. Sabar, baik. Ini label-label dalam kehidupan yang kita terima, ajaran ini kita terima dan kita gunakan, kita pakai, kita terapkan dalam kehidupan sampai sekarang. Bahayanya apa? Bahayanya seperti yang tadi Bulani ceritakan. Meninggal itu dianggap sesuatu yang buruk. Labelnya sudah buruk. Kemudian dari cerita siswa kami yang meninggal, orang mulai istilahnya mengaduk, membuat masalah lebih banyak dengan ini gara-gara waktu itu, wah andai kata ini seumpamanya saja terlambat sih, oh dia salah. Bukannya ini menambah penderitaan. Bapak Ibu sekalian, kebiasaan kita yang memberi label sesuatu itu buruk atau baik tidak sepenuhnya salah. Karena memang ada kondisi yang bisa disebut buruk, kondisi yang disebut baik. Ada orang yang bisa disebut orang yang buruk, ada orang baik. Tapi sharing Dhamma pada hari ini saya ambil juga dari inspirasi yang tadi Bulani sudah katakan. Seorang Bante, seorang biku yang sering menggunakan istilah ini, demikianlah adanya. Ya, ini di tengah, demikianlah adanya. Kenapa kata ini yang membantu menguatkan saya pada saat tadi dikatakan ada siswa yang meninggal, kemudian
saya berhenti mendadak diam, yang membuat saya ingat untuk melanjutkan pekerjaan. Keluar dari, nggak tahu apa tadi ya namanya, sampai diam gitu. Saya tidak tahu apa namanya. Itu adalah demikianlah adanya kata itu. Dan saya ingat persis kenapa saya suka sekali kata-kata ini. Karena pada satu saat biku tersebut sedang ada di Wihara Klaten, ada umat yang bercerita dengan menggebu-gebu, ceritanya tentang wah betapa anaknya ini. Bantenya mendengarkan, kemudian dengan senyumnya yang sumringah, Bante tersenyum sambil menganggukkan kepala dan berkata, demikianlah adanya. Saya yang jadi pendengar aja begitu mendengar kata itu langsung jelas, oh iya ya. Demikianlah adanya. Jadi, Bapak Ibu pasti tahu, nah ini dalam hidup, kita tuh seolah-olah hanya punya dua label. Apakah itu baik dan buruk? Sekali lagi saya katakan, ini nggak salah loh. Karena memang ada kondisi yang bisa disebut baik, kondisi yang bisa disebut buruk. Orang yang disebut baik, orang yang disebut buruk. Tapi yang tidak enaknya adalah begitu kita memberi label sesuatu itu buruk, sesuatu itu baik, pikiran kita yang tidak terlatih ini akan menggulung semua kesadaran sehingga memperbesar sesuatu yang buruk, digulung oleh pikiran yang tidak terlatih, jadi sebesar gunung es. Kalau kami di dunia pendidikan dikatakan bahwa guru itu sama sekali diusahakan. Tolong, guru jangan memberi label murid ya. Oh, murid ini malas, murid ini bodoh, murid ini nakal. Guru-guru selalu diingatkan untuk tidak memberi label. Dan ini seharusnya bukan cuma guru-guru ya, orang tua juga. Karena begitu kita mengatakan seseorang atau seorang anak itu nakal, ini rasanya pandangannya sudah ditutup, pandangan yang lain itu ditutup. Kemudian kita akan mencari bukti bahwa anak ini memang nakal. Setiap ketemu perbuatan, wah ya kan, benar kan? Ini seperti kata saya, anak ini memang nakal, anak ini memang malas, anak ini memang bodoh. Karena dengan memberi label semua hal yang baik, yang seharusnya kita bisa melihat potensi, yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita ubah, yang bisa kita bangun, itu semua tertutup hanya dengan memberi label buruk. Jadi pikiran kita yang belum terlatih itu sangat mudah terindoktrinasi dengan label yang kita berikan dengan sangat cepat. Jika kita melabeli sesuatu dengan label buruk, kita akan tergulung dalam itu tadi, penyesalan, ratap tangis, menyalahkan, rasa bersalah. Penderitaannya jadi berlipat-lipat, Bapak Ibu. Dan pikiran kemudian akan mulai bermain ke masa lalu dengan muncul buah pikir, aduh andai kata dulu ya, aduh seharusnya. Kalau sudah bosan main-main di masa lalu, ini larinya ke masa depan. Karena pikiran belum terlatih. Aduh, besok bagaimana ya? Waduh, repotnya nanti. Inilah mengapa hari ini saya memilih, mari sama-sama kita melihat bahayanya memberi label dengan dua ini, baik, buruk. Jika kita melabeli sesuatu yang buruk, bagaimana jika kita melabeli sesuatu dengan, oh ini sesuatu baik nih. Apa yang terjadi di pikiran? Yang terjadi di pikiran, saya nggak mau lepas. Ini jangan sampai berubah. Ini jangan sampai hilang. Ini jangan sampai lepas.
Tadi Bulani sudah mengatakan anicca. Perubahan itu sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan. Ada satu cerita di dalam Dhammapada yang mengatakan bahwa pada masa itu ada seorang Tera yang bernama Meghiya-Tera tinggal bersama Sang Buddha dan murid-muridnya, dan pada suatu hari seusai melakukan mencari dana makanan, Meghiya-Tera ini melewati sebuah hutan mangga. Hutan mangga yang tenang, indah, dan Meghiya-Tera ini merasa saya ingin berlatih di sini. Jadi label yang di kepalanya sudah mengatakan tempat ini adalah tempat yang baik, menyenangkan. Saya akan bisa berlatih dengan baik di tempat ini. Hutan ini demikian indah dan tenang, cocok untuk tempat berlatih meditasi. Maka Meghiya-Tera menghadap Sang Buddha dan meminta izin agar diperbolehkan segera pergi ke sana untuk berlatih. Baik, niatnya baik, label yang diberikan terhadap tempat itu baik. Sang Buddha meminta Sang Tera ini untuk menunda keinginan itu untuk beberapa waktu, karena hanya menyenangi tempat tidak akan menolong memajukan meditasi. Tapi Sang Tera ini mengulang permohonannya sebanyak 3 kali sehingga akhirnya Sang Buddha mempersilahkan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Apakah meditasi Meghiya-Tera ini berhasil? Tidak. Ternyata pikiran Meghiya-Tera ini berkeliaran di tempat yang baik. Dia di tempat yang dia anggap baik. Berkeliaran terus tanpa tujuan dan sukar berkonsentrasi. Sore harinya Meghiya-Tera kembali dan melapor kepada Sang Buddha dan bertanya, mengapa sepanjang waktu pikirannya dipenuhi nafsu indria, pikiran jahat, dan pikiran kejam. Disinilah Sang Buddha membabarkan yang harus dikuasai, yang harus diluruskan, yang harus dilatih itu adalah pikiran. Pikiran itu mudah goyah dan tidak tetap. Pikiran susah dikendalikan dan dikuasai. Orang bijaksana meluruskannya bagai seorang pembuat panah meluruskan anak panah. Berikutnya, bagaikan ikan yang dikeluarkan dari air dan dilemparkan ke atas tanah. Pikiran itu selalu menggelepar, karena itu cengkraman dari mara harus ditaklukkan. Masalahnya di pikiran. Sesuatu kita anggap baik, kalau pikiran kita tidak terlatih, ya sama saja akan mendatangkan penderitaan. Sekarang saya akan membahas nih pilihan ketiga yang saya anggap sangat membantu dalam menghadapi masa-masa sulit, yaitu demikianlah adanya. Di demikianlah adanya bukan berarti mengingkari ada yang baik dan ada yang buruk. Enggak. Sesuatu terjadi, baik, buruk, ya. Tapi di demikianlah adanya itu kita tidak tergulung oleh label yang baik. Kalau kita mengatakan sesuatu itu baik, kita nggak langsung kesengsem, kita nggak langsung terikat, kita tidak langsung melekat pada sesuatu yang baik, nggak mau lepas, nggak. Kita tahu ini baik, tarik nafas, ya demikianlah adanya. Yang baik pun akan berubah, ini pun akan berubah. Kita juga tidak tergulung dalam hal yang buruk.
dengan mengatakan, dengan berada dalam kondisi, dengan mengatakan, dengan memikirkan, demikianlah adanya. Kita tidak mengungkit-ungkit kesalahan, kita tidak menimbulkan rasa bersalah, kita tidak memunculkan rasa penyesalan. Tapi ya demikianlah kondisinya seperti ini. Dan dengan kata demikianlah adanya itu bukan sama sekali berarti tidak melakukan apa-apa. Ya demikian kok kondisinya, saya nggak usah ngapa-ngapain. Oh, jauh dari makna demikianlah adanya. Label baik dan buruk dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu ingat atau tahu cerita di mana pada suatu masa ada seorang peternak yang didatangi oleh sekelompok kuda liar. Jadi mendadak peternak ini kaya raya dengan banyaknya kuda liar. Orang bilang, waduh itu baik ya, nasibmu baik. Kamu mendadak kaya karena ada puluhan kuda liar yang masuk dalam peternakanmu. Kemudian anaknya latihan kuda, naik kuda liar, ternyata masih terlalu liar, jatuh cacat. Aduh, nasib buruk, labelnya buruk. Ada panggilan dari kerajaan, siapa semua yang masih muda sehat harus ikut perang. Si anak ini karena cacat tidak ikut perang. Oh, baik, nasibmu baik. Ternyata anak ini sakit mati muda, aduh nasibmu buruk. Pada waktu mau dimakamkan gali tanah, ada harta karun, aduh nasib baik. Disita pemerintah, disita kerajaan, aduh nasib buruk. Enggak habis-habis Bapak Ibu. Kita cuma terombang-ambing dari buruk, baik, buruk, baik, buruk. Dan kerjanya apa? Meratapi. Meratapi yang sudah pergi, yang kita labeli baik, kita tangisin. Pada waktu sesuatu yang buruk, kita nangis juga. Karena kita berada dalam roller coaster emosi yang naik turun. Baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk. Kalau demikianlah adanya. Ini ada cerita dari yang saya ambil dari buku Ajahn Brahm. Ada seorang pemuda yang ceritanya ini suka berkelana, mengembara dari satu wihara ke wihara lain di Australia, termasuk pernah mampir di wiharanya Ajahn Brahm. Si pemuda ini punya satu harta luar biasa, satu-satunya, yaitu sepeda motor. Sepeda motor inilah yang membawa dia bisa berpindah-pindah dari satu wihara ke wihara lain. Nah, suatu hari si pemuda ini pergi ke mall, pergi ke pertokoan gitu ya. Dan di pertokoan ini, pemuda ini parkir, kemudian masuk ke dalam toko. Pada waktu keluar dia lihat, loh, sepeda motor saya di mana? Ini harta satu-satunya. Tidak ada di tempat parkir. Reaksi pertama cari, tanya-tanya, bingung. Tapi kemudian karena anak muda ini juga mengenal ajaran Dhamma, dia ingat apa yang dikatakan Sang Buddha. Semua milikku yang kucintai dan yang menyenangkan bagiku, suatu hari akan terpisah dariku. Muncul pikiran itu, dan anak muda itu bisa mengatakan, oh oke, demikianlah adanya. Dia sudah berusaha. Sesuatu yang buruk tidak disangkal, sesuatu yang buruk terjadi kemudian dikatakan, enggak ini enggak buruk kok, itu baik kok. Enggak, diterima. Motornya tidak ada, tidak disangkal, dia sudah berusaha. Setelah itu katakan, ya tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Demikianlah adanya. Pada saat dia mengatakan demikianlah adanya, pikiran menjadi terang. Pemuda itu melihat berkeliling dan baru dia sadar, loh saya ada di lantai parkir yang salah.
Akhirnya dia turun ke lantai parkir yang benar. Di lantai parkir yang benar dia lihat sepeda motornya masih menunggu di sana. Tidak semua cerita bisa berakhir happy ending seperti ini, Bapak Ibu. Tapi kita bisa melihat, walaupun cerita itu berakhir sad ending, ya sudah, satu sad ending. Tidak ditambah dengan berbagai masalah yang dimunculkan sendiri. Kadang-kadang lucu ya, kita buat label sendiri sesuatu itu buruk, kemudian kita panik sendiri. Kenapa ya hal buruk terjadi? Ya yang bilang buruk ya kamu. Tapi kita bingung, kita marah, kita tidak terima sesuatu yang buruk terjadi. Jadi dengan adanya, demikianlah adanya. Dengan kita mengatakan demikianlah adanya, sebetulnya ada proses melepas. Ada proses menerima. Melepas apa? Melepas rasa tidak suka. Melepas rasa suka supaya tidak semakin menggigit, tidak menimbulkan penderitaan. Demikianlah adanya. Ada proses menerima. Oh ya, inilah yang terjadi. Itu kalau bisa dilakukan sepanjang hidup, oh enak sekali. Saya yakin enak sekali. Hidup mau apa saja terpaan masalah yang datang, ya demikianlah adanya. Tapi poin nomor 4 sangat penting. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tapi batin itu enggak goyah. Ya goyah sebentar karena kita belum mencapai kesucian. Tapi tarik nafas, oke, demikianlah adanya. Bisa dipahami ya, bagaimana pikiran label baik dan buruk itu bisa menambah masalah. Bukannya meringankan masalah yang datang, tapi malah menambah masalah. Batin ini bukannya tenang, tapi malah semakin goncang. Tapi dengan, ya demikianlah adanya. Tadi Bulani juga sudah menyinggung satu hal. Nah, ini anjing kami yang dikatakan Bulani tadi namanya Hotu. Kami punya 2 anjing yang seumuran, udah 105 tahun umur manusia, ya. Satu Hotu, satu Suki Hotu. Yang Hotu sudah lebih dulu pindah alam, seperti yang dikatakan Bulani. Hampir 2 tahun lalu Hotu terkena diabetes, kemudian menjadi buta. Pertanyaannya, pada waktu si Hotu kena diabetes, kemudian buta, apa yang harus dilakukan? Itu kondisi buruk. Kita harus terima bahwa itu kondisi buruk. Kalau saya melabeli itu, kalau kita melabeli itu sebagai sesuatu yang buruk, kemudian muncul pikiran, angel-angel, wes dijarke wae, dibiarkan saja, atau tidak usah dipedulikan, atau malah dibuang. Lah, mudanya mau, lucunya mau, sudah tua sakit-sakitan dibuang. Karma buruk gitu ya, menanam benih karma buruk. Jadi apa yang dilakukan pada waktu itu? Jadi yang merawat Hotu ini banyak, yang sayang pada Hotu banyak, khususnya Cik Wena. Diupayakan sedemikian agar, karena penyakitnya nggak bisa sembuh, agar hidupnya berkualitas. Capek Bapak Ibu, capek. Tapi ternyata hampir 2 tahun bersama Hotu, dirawat baik-baik, saya merasa kami semua termasuk para guru itu mendapat manfaat. Belajar poin-poin yang saya sebutkan. Ada kedermawanan,
Hotu walaupun hanya seekor anjing, pada saat divonis terkena diabetes, ia diobati layaknya manusia, insulin, diberi insulin. Dan 1 botol insulin, 1 suntikan insulin itu bukan, tidak bisa dikatakan murah. Alatnya dari luar negeri. Alat-alatnya didatangkan dari luar negeri. Bukan karena sombong, bukan karena sok, tapi memang di Indonesia nggak ada. Dan menurut klinik hewan, biasanya anjing yang terkena diabetes tidak berumur lama. Jadi Hotu ini termasuk salah satu rekor, prestasi. Dari Hotu kami belajar untuk menjadi dermawan, bertekad untuk membantu, bersemangat, sabar, punya kebijaksanaan. Ini apa yang harus dilakukan? Ada cinta kasih, muncul ketenang seimbangan. Karena Hotu ini, khusus untuk Hotu ini sudah lewat dari lubang jarum berkali-kali. Kelihatannya kondisinya udah menurun. Kami punya kebiasaan seperti yang udah dikatakan Bulani, didoakan, kemudian diberitahu, sudah tuh gak apa-apa, pindah alam aja. Kalau sebelum-sebelumnya Hotunya akan langsung buang muka. Seakan-akan bilang, belum, ini bukan saatku untuk pindah alam, kok disuruh pindah alam. Kami belajar ketenang seimbangan. Pada saat masa kritis datang, apa yang harus dilakukan? Ketenangan, kepedulian, ketekunan, keteraturan. Satu hal yang saya belajar dari Hotu, saya sampai berpikir sharing ke beberapa teman. Saya mengatakan, saya tua bisa jadi seperti Hotu nggak ya? Hotu juga nggak lepas dari penyakit ketuaan, Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Orang yang sudah semakin bertambah tua itu pasti capnya satu, rewel ya. Rewel, kemudian banyak maunya. Semakin tua Hotu semakin susah makan. Tapi yang melayani ini oke-oke saja. Kalau saya pribadi, karena Hotu suka memberi hadiah kecil ke saya. Hadiahnya apa? Ada saat-saat di mana Hotu ini lebih dekat, kalau saya bilang paling dekat dengan Buena. Tapi ada saat-saat di mana malam gitu saya dekatkan kepala saya ke Hotu, dia bangun, kepala saya diusel-usel dengan kepalanya. Itu aja sudah buat senang. Jadi hilang semua kejengkelan, hilang semua rasa capek yang aduh repotnya nggak mau makan. Kalau kencing harus dibawa keluar, digendong, kemudian perilakunya yang seperti ratu. Dia kalau di atas tempat duduk, kuk, oh minta turun. Nanti dari bawah, kuk, wah minta naikkan ke atas. Hilang semua. Memunculkan ini cinta kasih dan kepedulian. Rasa kasih sayang. Ya. Belum tentu saya tua bisa jadi seperti Hotu. Menjengkelkan tapi menimbulkan kasih sayang orang lain. Ya. Dan satu hal yang saya bilang, pada waktu Hotu divonis diabetes. Pertanyaannya, vonis itu buruk. Tapi kita terima, ya demikianlah adanya. Ini yang memberi kekuatan. Ayo kita tangani, nggak mungkin kan? Vonis turun kemudian udah diputus slip. Nggak bisa. Kita dengan tenang, dengan mengatakan nggak bisa diapa-apakan, ya beginilah adanya kondisi diabetes, tidak bisa melihat, ya demikianlah adanya. Apa yang harus dilakukan supaya hidup paling tidak dalam sisa waktu tertentu, hidup tetap berkualitas. Jadi, untuk bisa sampai ke demikianlah adanya, kita sampai kepada posisi mengatakan
demikianlah adanya. Baik buruk, batin kita kacau karena label, karena kondisi yang menimpa, sampai kita bisa lerem dan mengatakan demikianlah adanya. Apa yang harus dilakukan? Kalau yang saya lakukan, sharing ya, yang saya lakukan adalah menenangkan pikiran. Sadar, lerem. Karena pada saat sesuatu yang buruk terjadi, kita mulai tempel label buruk, pikiran kita sudah mulai bekerja. Ini salahnya siapa ini? Kenapa sampai bisa diabetes? Makan apa yang salah, bla 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 bla. Kita stop dulu. Tenang. Caranya menenangkan, kembali ke nafas. Ini yang paling mudah. Bukan paling mudah sih, tapi yang paling dekat dengan diri kita. Nafas. Banyak cara untuk bisa kembali ke posisi lerem. Tidak bergejolak seperti air berisi pasir yang diaduk. Pasirnya semua naik ke atas, nah harus diendapkan ke bawah. Kembali ke nafas. Kalau yang saya lakukan, saya hitung. Masuk 1, keluar 1. 2, masuk, keluar 2. Sampai 5 hitungan. Biasanya kalau kita sudah mulai sedikit terlatih, ini pikiran turun. Pada waktu itu, terakhir kemudian kita tarik nafas. Ya, demikianlah adanya. Itu yang pertama. Jadi pikiran yang kacau balau ditenangkan. Kemudian punyailah, yang kedua adalah punyailah satu kalimat atau kata kunci yang bisa menimbulkan semangat. Ayo, nggak apa-apa, kita jalani. Misal, this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Hal yang buruk, ya demikianlah adanya. Ini pun akan berlalu. Hal yang baik, tidak boleh terlalu melambung senangnya. Oke, demikianlah adanya, ini pun akan berlalu. Tapi pada saat kondisi emergency, kita nggak sempat melakukan dua ini, menenangkan pikiran, kemudian mengeluarkan kata-kata. Pada saat kondisi emergency, kondisi tindakan harus dilakukan, paksa diri lakukan. Contoh, kembali ke Hotu. Hotu ini punya kebiasaan, kalau sudah tidur, kemudian tengah malam, pukul 12, pukul setengah 2 bangun, minta buang air kecil. Ya. Dan Hotu akan mengeluarkan gonggongannya yang khas, kuk, gitu. Kuk. Biasanya saya nggak tahu dia harus menggonggong berapa kali untuk membangunkan, tapi pada ada saatnya kan, kita nggak mungkin dalam kondisi bersemangat terus ya. Ada saatnya, aduh baru tidur sebentar, kuk. Ya, paksa diri, bangun. Lakukan, kerjakan apa yang harus dilakukan. Jadi nggak perlu diingat-ingat lagi, atur nafas dulu deh. Supaya saya punya semangat, nggak deh, paksa diri, bangun, lakukan. Kalau kondisi emergency. Tapi pada saat kita punya waktu, pikiran kacau, marah, ya jengkel mungkin. Kalau emergency, paksa diri, lakukan. Tapi kalau masih ada waktu untuk berpikir, masih ada waktu untuk menenangkan diri, kembali ke nafas, pikiran tenang, kemudian bangkitkan semangat dengan kata-kata yang kita pilih sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sharingkan pada hari ini. Saya akan tutup dengan sebuah cerita yang saya ambil juga dari buku Ajahn Brahm. Jadi cerita ini menceritakan seorang raja yang memiliki sahabat baik. Sahabat baiknya ini seorang tabib atau dukun istana, gitu ya. Mereka ini kemana-mana berdua.
Karena raja ini sangat mempercayai si temannya ini, sahabatnya yang tabib. Pada suatu hari mereka berdua sedang berburu ke hutan. Dan sialnya si raja ini melukai dirinya sendiri. Jarinya kelingking ini terluka. Kena senjata, nggak sengaja, kemudian terluka. Dan dia bilang ke sahabat baiknya, ini tolong diobati ya kelingkingnya. Si tabibnya, sahabatnya mengobati kelingkingnya. Kemudian mereka pulang. Sampai di kerajaan, sang raja membuka lukanya. Waduh, kok ternyata makin parah. Dan infeksi. Si tabib dipanggil lagi, kemudian dikatakan, nih gimana? Jariku kok malah makin parah. Infeksi nih. Apa yang harus dilakukan? Aduh raja, nggak ada cara lain nih. Harus diamputasi. Wah, rajanya marah. Loh, jariku harus diamputasi ya, segala macam marah. Kemudian tabibnya hanya mengatakan, temannya mengatakan, good, bad, who knows? Baik, buruk, siapa yang tahu? Jarinya diamputasi, jari kelingkingnya diamputasi, dan karena rajanya marah, ini si tabibnya dikirim ke penjara. Pada saat dengar dia harus masuk penjara, si tabibnya kembali mengatakan, ya baik, buruk, siapa yang tahu? Rajanya hidupnya berlanjut karena yang diamputasi cuma jari kelingking, dia kembali melakukan kesenangannya yaitu berburu. Pada saat dia berburu di hutan, dia ditangkap oleh satu suku yang liar, yang suka memberikan persembahan manusia kepada dewa. Wah, ini menangkap satu manusia yang bisa dipersembahkan kepada dewa mereka. Si raja ini sudah diikat, siap-siap mau dipersembahkan. Si kepala sukunya melihat, loh kok jarinya hilang satu. Jadi ini bukan persembahan yang sempurna. Nggak boleh, dewa kita harus mendapat persembahan yang sempurna. Dilepaslah sang raja. Sang raja merasa bersyukur, oh ternyata jariku yang diamputasi ini memberiku keselamatan, memberiku kehidupan. Rajanya segera ke tempat tabib dan dia mengatakan kepada sang tabib, aduh sahabatku, terima kasih karena jariku kamu amputasi, aku bebas, tidak dibunuh oleh suku liar tadi. Jadi kamu bebas dari penjara karena kamu sudah menyelamatkan hidupku. Si tabibnya nggak happy, nggak sedih. Dia cuma bilang, ya baik, buruk, siapa yang tahu. Kemudian ada orang yang mendengar itu, kamu bilangnya selalu, sejak awal kamu selalu bilang baik, buruk, siapa yang tahu. Kalau untuk ini kenapa? Lah, kalau saya tidak di penjara, saya nggak menyesal kok di penjara. Kalau saya nggak di penjara, ya, saya pergi berburu dengan sang raja, dan kami ditangkap oleh suku liar tadi, yang sempurna sebagai persembahan kepada dewa, bukan raja. Dia pasti akan dilepas karena jarinya hilang. Tapi saya yang sempurna ini, saya yang akan dipersembahkan kepada dewa. Jadi baik, buruk, siapa tahu. Bapak Ibu, semoga suatu kali kita bisa mencapai tingkat atau mencapai tahapan, mencapai step di mana kita tidak lagi terombang-ambing dengan baik, buruk. Kalau baik, waduh, sukanya melambung setengah mati. Sampai pada saat itu harus hilang lagi, kita merasa sangat sakit. Atau jika sesuatu yang buruk terjadi, kita benar-benar terpuruk, kita benar-benar merasa bersalah, kita benar-benar merasa marah, hancur lebur. Semoga kita ya masih mengalami deritanya hidup di dunia. Dua hal ini pasti masih kita alami, tapi tidak terombang-ambing antara baik buruk, baik buruk, baik buruk. Sampai suatu kali kita bisa mengatakan, ya, hari-hari baik itu memberi kebahagiaan. Hari-hari buruk memberi pengalaman. Hari-hari
terburuk memberi pelajaran, sedangkan hari-hari terbaik memberi kenangan. Demikianlah adanya. Semoga dengan niat kita belajar Dhamma dan sungguh-sungguh berusaha mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semakin maju selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, tidak serakah. Dan semoga niat baik kita untuk berbuat baik, untuk menyucikan pikiran, untuk melatih pikiran, dapat membuat semua makhluk ikut berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Bagus toh, ya. Itu hadiah Endang untuk memagari ulang tahunnya yang akan terjadi beberapa hari lagi. Semoga apa yang hari ini kita pelajari bisa memberikan satu wawasan yang lebih luas, wawasan yang lebih mendalam tentang hidup itu ternyata memang ya cuman begitu. Demikianlah adanya. Maka kalau Sang Buddha mengatakan kalau mau melekat, ya melekatlah pada masa kini. Karena masa kini akan ganti terus. Jadi kita harus punya keterampilan untuk berada dalam nerima apa yang terjadi di depan mata. Yang lampau hanya jadi pelajaran. Yang akan datang hanya rencana. Kalau tadi Endang mengatakan Hotu sudah pergi, saya katakan Hotu ada di mana-mana, karena umat Buddha sekarang salamnya adalah Suki Hotu, gitu ya. Itu nama yang saya peroleh waktu Wena dan saya ke India, lalu ketemu dengan SN Goenka. Kami berjejalan antri gitu tuh untuk namaskara di depan guru meditasi kami. Terus Goenka itu cuma ngomong Suki Hotu. Suki Hotu. Jadi kita cuma dapat Suki Hotu, lah keluar lagi. Saya ngomong, la ilallah, dari tadi antrinya ratusan orang ini cuma dapat Suki Hotu. Saya tanya, Suki Hotu itu apa sih? May you be happy. Artinya gitu. Oh, besok kalau anjingnya Wena punya anak 2, kita kasih nama Suki Hotu, supaya kalau dipanggil itu sudah menjadi doa. Suki Hotu, gitu ya. May you be happy. Jadi sekarang menjadi salamnya umat Buddha, tapi kami sudah menjalani hal itu, teriak-teriak Suki Hotu sejak tahun 2008. Semoga semua makhluk mengalami Suki Hotu. May all beings be happy, dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu.